Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dirva Sulja Kusuma, NPM 19.281, kelas A Hukum Jaminan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengajuan jaminan fidusia. Yang pertama, dimulai dari pengertian. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Lalu yang kedua ada objek jaminan fidusia. Nah, di sini objek jaminan fidusia terbagi menjadi 3, yaitu benda bergerak yang tidak berwujud, benda bergerak yang berwujud, dan juga benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Sedangkan subjek dari jaminan fidusia adalah mereka yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian jaminan fidusia yang terdiri dari atas pihak debitur sebagai pemberi fidusia dan lembaga pembiayaan kreditur sebagai penerima fidusia. Nah, di sini penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Nah, selanjutnya di sini ada mengenai proses terjadinya jaminan fidusia di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah disebutkan bahwa jaminan fidusia terbagi menjadi 2 tahapan. Tahapan pertama yaitu tahapan pembebanan jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan dari satu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Nah, pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia dikenakan biaya. Nah, akta jaminan fidusia kurangnya memuat identitas para pihak dan penerima fidusia. Lalu ada data perjanjian pokok dan yang dijamin fidusia. Juga ada uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Juga ada nilai penjaminan dan juga nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Nah, tahapan yang kedua adalah tahapan pendaftaran jaminan fidusia. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan walaupun benda yang dijaminkan fidusia berada di luar wilayah Republik Indonesia. Nah, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Pernyataan pendaftaran tersebut diantara lain memuat mengenai identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, lalu yang kedua tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, tempat, kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia. Yang ketiga, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. Yang keempat, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang kelima, nilai penjaminan dan juga nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Nah, kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia memuat catatan tentang hal-hal persyaratan pendaftaran jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Nah, proses permohonan pendaftaran fidusia ini diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Nah, permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang telah memenuhi ketentuan atau memenuhi syarat-syarat memperoleh bukti pendaftaran paling sedikit memuat
nomor pendaftaran, tanggal pengisian aplikasi, nama pemohon, nama kantor pendaftaran fidusia, jenis permohonan, dan juga biaya pendaftaran jaminan fidusia. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran. Pendaftaran jaminan fidusia dicatat secara elektronik setelah permohonan atau pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia. Nah, pembuatan akta jaminan fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan. Nah, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, nilai penjaminan sampai dengan 100 juta rupiah. Biaya pembuatan akta paling banyak 2,5%. Nah, yang kedua, nilai penjaminan di atas 100 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah. Biaya pembuatan akta paling banyak 1,5%. Nah, yang ketiga, nilai penjaminan di atas 1 miliar rupiah. Biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% dari objek yang dibuatkan aktanya. Hal ini telah diatur dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.